Salam, perkenalkan nama saya Nicholas Manuel Chandra dengan NIM 2243007. Kali ini saya akan mempresentasikan data warehousing. Saya dari anggota kelompok Gen Z yang beranggotakan Cintami Amanda Putri, Nandita Helda, Alisa Angelia, dan Delia Wulan Ramadhani. Topik pembahasan kita yaitu pengertian data warehousing, pentingnya data warehousing, arsitektur data warehousing, proses ETL, keuntungan dan tantangan, serta studi kasus. Untuk penjelasannya akan diserahkan kepada Nandita Helda dengan NIM 2243006. Perkenalkan, nama saya Nandita Helda Widayani dengan NIM 2243006. Baik, saya akan melanjutkan data warehousing. Pengertian data warehousing itu, jadi data warehousing adalah sistem penyimpanan terpusat yang memudahkan untuk analisis tren historis. Selanjutnya, pentingnya data warehousing. Yang pertama, menyediakan sumber data terintegrasi. Jadi, data warehousing itu mengumpulkan data dari berbagai sumber, lalu dia mengintegrasikan ke repository yang konsisten, sehingga mudah diakses dan dipahami. Yang kedua, mempermudah akses dan pengolahan data historis. Jadi, data warehouse itu dirancang untuk menyimpan data dan memungkinkan pengguna untuk mengakses data historisnya. Yang ketiga, mendukung kecepatan dan efisiensi analisis. Jadi, infrastruktur dari data warehousing sendiri ini itu dirancang untuk menangani query analitik yang kompleks secara efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cintami Amanda Putri dengan NIM 2243111. Selanjutnya, saya Cintami Amanda Putri dengan NIM 2243111 akan menjelaskan mengenai arsitektur data warehousing. Yang pertama ada source system, yaitu sistem asal data, contohnya seperti database operasional atau file eksternal yang menjadi input untuk data warehouse. Yang kedua ada ETL proses, yaitu proses memindahkan data dari sumber ke data warehouse melalui 3 langkah, yaitu extract, yang kedua transform, yang ketiga load. Yang ketiga data storage, yaitu tempat penyimpanan utama untuk data skala besar yang dirancang khusus untuk analisis terstruktur. Yang ketiga ada metadata dan data marts. Metadata di sini menjelaskan elemen-elemen data dalam data warehouse, sementara data marts adalah subset data yang difokuskan pada domain tertentu. Dan yang terakhir yaitu OLAP, yaitu teknologi untuk analisis data multidimensi yang memungkinkan pengguna menggali wawasan dari berbagai perspektif. Selanjutnya proses ETL. Yang pertama extract, yaitu mengambil data dari berbagai sumber dengan format dan struktur yang berbeda. Yang kedua transform, yaitu mengubah dan membersihkan data agar sesuai dengan standar data warehouse. Dan yang terakhir yaitu load, yaitu memasukkan data yang sudah ditransformasi ke dalam data warehouse untuk analisis lebih lanjut. Baik, di sini saya Delia Wulan Ramadhani dengan NIM 2243089 akan melanjutkan materi yaitu keuntungan dalam penerapan data warehousing. Yang pertama ada integrasi data, pengumpulan dan penyimpanan data dari berbagai sumber yang berbeda dalam satu tempat terpusat. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memiliki akses ke data yang sudah diproses dan terstruktur dengan baik. Pengambil keputusan dapat mengidentifikasi tren, pola, dan insting yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada peningkatan kinerja operasional. Data warehousing tidak hanya memungkinkan analisis data historis, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja operasional. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dalam penerapan data warehousing. Yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. Membangun sistem data warehouse tidak murah dan memerlukan anggaran yang signifikan. Jadi, meskipun membangun data warehouse membutuhkan investasi besar, manfaatnya bisa sebanding jika digunakan dengan optimal. Yang kedua ada kompleksitas integrasi data. Integrasi data sering menjadi tantangan, terutama ketika data berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Jadi, integrasi data memerlukan proses yang cermat untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau salah, sehingga hasil akhirnya dapat diandalkan. Yang ketiga ada skalabilitas infrastruktur. Tantangannya
Infrastruktur yang ada seringkali tidak cukup kuat untuk menangani beban kerja yang meningkat. Agar tetap bisa berjalan lancar, perusahaan harus terus meningkatkan infrastruktur mereka seperti menambah server, meningkatkan kapasitas penyimpanan, atau beralih ke solusi cloud. Jadi, skalabilitas infrastruktur adalah kunci untuk memastikan perusahaan bisa menangani pertumbuhan data tanpa mengorbankan kinerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Baik, di sini saya Alisa Anggiliaye dengan NIM 2243053 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu studi kasus Walmart, optimalisasi rantai pasok dan stok barang. Walmart berhasil menjadi pemimpin retail global dengan fokus pada efisiensi rantai pasok dan pengelolaan stok. Mereka mengadopsi teknologi canggih seperti sistem informasi terintegrasi dan analitik data untuk memastikan pasokan barang tetap sesuai permintaan pelanggan. Adapun strategi utama mereka meliputi yaitu yang pertama, pengelolaan gedung menggunakan pusat distribusi strategis untuk mempercepat pengiriman barang, dan yang kedua ada sistem just in time atau disingkat dengan JIT, mengurangi stok berlebih dengan memastikan pengiriman tepat waktu berdasarkan data permintaan. Dan yang ketiga, kemitraan dengan pemasok, membangun hubungan dekat untuk berbagi data penjualan secara real time. Dan yang terakhir, teknologi RFID, mempermudah pelacakan stok di seluruh rantai pasok. Hasilnya, Walmart mampu menekan biaya operasional, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini menjadi model bagi perusahaan lain yang ingin mengoptimalkan rantai pasok mereka. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.